Gerakan perintis reformasi. Gerakan reformasi gereja seperti membawa gereja lahir kembali dan mendapat hidup baru. Gerakan reformasi gereja dipelopori oleh Martin Luther. Luther merupakan seorang pencipta religiositas baru yang menyimpang dari religiositas Katolik. Namun, Johannes Calvin harus dianggap sebagai pendiri suatu gereja baru. Terjadinya gerakan reformasi ini sudah dijelaskan bahwa krisis kepemimpinan kekuasaan dalam gereja terjadi karena pertikaian antara paus dan kaisar. Adanya krisis rohani dalam gereja sebenarnya masalah kerohanian yang sangat meningkat pada zaman sebelum dan menjelang reformasi. Gerakan reformasi. Bila berbicara tentang reformasi gereja tunggal atau pemeran utama adalah Martin Luther. Martin Luther sendiri tidak merasa bahwa dirinya sebagai penggerak reformasi itu sendiri, namun dengan melihat perjuangan dan pemikiran tidak salah bahwa Luther merupakan penggagas reformasi dalam sejarah gereja. Dalam bagian ini akan tokoh yang sudah tidak asing lagi sejarah reformasi gereja, yaitu Martin Luther, Johannes Calvin, Ulrich Zwingli. Luther berasal dari Jerman, Johannes Calvin berasal dari Prancis atau Jenewa, Ulrich Zwingli dari Swiss. Martin Luther ziarah ke Roma pada 1510. Ia rindu untuk terbebas dari rasa bersalah. Ia membaca kata-kata Paulus dalam Roma 1 ayat 17, sebab ada dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Akhirnya berkat kasihan Allah dengan mengungkapkan siang dan malam memperlihatkan konteks kata-kata itu, yaitu di dalam nyata kebenaran Allah sebagaimana ditulis, orang yang benar akan hidup oleh iman. Di sana saya mau memahami bahwa kebenaran Allah adalah kau dengannya orang benar hidup berkat anugerah. Doktrin pembenaran oleh iman dikembalikan dan jiwa Luther yang tersisa dilahirbarukan. Reformasi telah dimulai dari pribadi Luther sendiri. Kata kebenaran Allah yang telah menyebabkan Luther menderita dan menyebabkan kemarahan dan kebencian telah menjadi kata yang paling manis dengan suatu cinta sebesar kebencian yang dimilikinya terhadap kata itu. Johannes Calvin. Sesungguhnya banyak yang dilakukan Calvin di Jenewa. Ia membangun kota tersebut menjadi negara kota reformat. Pengajaran Calvin tentang doktrin keselamatan adalah masalah predestinasi. Predestinasi berarti mengatakan sebelumnya, yaitu bantuan Allah tentang siapa yang akan percaya dalam menerima keselamatan. Kedua prinsip dimulai dengan orang yang berdosa dan diakhiri dengan orang yang dikuduskan. Prinsip-prinsip teknologi reformasi ini sesungguhnya ada dalam komunitas gereja mula-mula. Komentari prinsip ini ditinggalkan oleh gereja pada abad pertengahan, yaitu gereja Katolik Roma yang dikendalikan oleh sistem kepausan. Prinsip-prinsip ini ditegaskan pada reformasi oleh para reformator yang kemudian dipegang oleh kaum Injili sebagai asas-asas utama teologi Injili. Zwingli. Dalam waktu singkat pemerintahan kota, yaitu mengenai proses dan pergerakan reformasi, maka perlu dikendalikan. Ketika Zwingli benar-benar melaksanakan isi pernyataan pada Desember 1973, dan pemerintah kota tidak mendukung, akibatnya pada 1924 ini terpaksa menandatangani beberapa kesepakatan menunda pelaksanaan komunikasi yang bersifat reformatoris itu. Jadi tetap menyelenggarakan perjamuan kudus menurut model dan kawasan misa Gereja Katolik Roma. Selanjutnya, segala sesuatu yang diselenggarakan oleh jemaat di kota itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah kota. Dengan demikian, semakin dari gerakan reformasi Zurich berada di tangan pemerintahan dan laju menjadi sangat terbatas. Akibat sanggahan Zwingli terhadap penolakan baptisan anak itu, Grebel dan kawan-kawan menulis surat kepada yang mereka anggap tokoh-tokoh reformasi, yaitu Martin Luther, Andreas Carlos, dan Thomas Müntzer, dengan keyakinan bahwa mereka akan mendukung. Kesimpulan, gerakan perintis reformasi berbicara mengenai kita keluar dari gereja lama, yaitu gereja Katolik, karena masalah surat penghapusan dosa. Surat penghapusan dipelopori atau digerakkan oleh Martin Luther. Martin Luther lah menulis yang keberatan terhadap surat penghapusan dosa paus atau gereja Katolik. Ia menulis sebanyak 95 dalil atau tesis di situ. Bukan hanya Martin Luther, Johannes Calvin
Tetapi Johannes Calvin dan Zwingli dan John Locke juga merupakan penggerak reformasi. Terima kasih.